Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-65. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang mau belajar latihan soal TWK dan supaya kalian lebih mudah belajar, aku udah buat playlist untuk soal TWK, TIU, dan juga TKP. Jadi teman-teman bisa cek playlist yang ada di channel ini. Oke, kita bahas soal yang pertama. Desakan mahasiswa akhirnya berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru dan ditandai dengan peristiwa sebagai berikut. A. Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. B. B.J. Habibie diangkat sebagai presiden. C. Pengadilan hukum terhadap Tommy Soeharto. D. Lepasnya Timor Timur dari pangkuan RI. E. Penghentian bantuan IMF. Yang ditanyakan pada soal adalah yang merupakan tanda runtuhnya rezim Orde Baru. Ditandai dengan apa? Berikut pembahasan untuk soal nomor 1. Tanggal 21 Mei 1958 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto dinyatakan berhenti. Dengan berhentinya Presiden Soeharto, maka berakhirlah rezim Orde Baru. Jadi, soal nomor 1, desakan mahasiswa akhirnya berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru dan ditandai dengan peristiwa sebagai berikut, yaitu Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Jadi, soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 2. Penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua terjadi pada masa pemerintahan A. B.J. Habibie, B. Gus Dur, C. Megawati, D. SBY, E. Soeharto. Penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Berikut pembahasan untuk soal nomor 2. Pada masa pemerintahannya, Gus Dur mengambil langkah kontroversial dengan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Kejora sebagai bendera Papua. Jadi, penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua terjadi pada masa pemerintahan Gus Dur. Jawaban soal nomor 2 adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 3. Pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih A. Anggota konstituante, B. Anggota DPR, C. Anggota MPR, D. Anggota parlemen, E. Presiden dan wakil presiden. Tujuan diselenggarakannya pemilu pertama pada tahun 1955. Berikut pembahasannya. Pemilu pertama yang diselenggarakan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap bertujuan untuk memilih anggota konstituante. Jadi, soal nomor 3, pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota konstituante. Jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 4. Prinsip Indonesia mengirimkan misi pasukan Garuda untuk PBB pada tahun 1956 adalah A. Agar Indonesia dikenal oleh negara lain, B. Rasa setia kawan terhadap Mesir, C. Mendukung tindakan Dewan Keamanan PBB, D. Anti-kolonialisme Inggris, Prancis, dan Israel, E. Solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika. Soalnya adalah prinsip Indonesia mengirimkan misi pasukan Garuda untuk PBB pada tahun 1956. Berikut pembahasan untuk soal nomor 4. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi melaksanakan ketertiban dunia dan ikut memelihara perdamaian dunia dan politik luar negeri yang bebas aktif, maka Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian melalui kontingen Garuda di bawah komando PBB. Jadi soal nomor 4. Prinsip Indonesia mengirimkan misi pasukan Garuda untuk PBB pada tahun 1956 adalah untuk mendukung tindakan Dewan Keamanan PBB. Jawaban untuk soal nomor 4 adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 5. Sistem politik ekonomi yang sangat mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan untuk memperbanyak aset dan modal yang dimiliki suatu negara disebut dengan A. Liberalisme, B. Kapitalisme,
C. Kolonialisme, D. Merkantilisme, E. Perdagangan bebas. Sistem politik ekonomi yang sangat mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan untuk memperbanyak aset dan modal yang dimiliki oleh suatu negara disebut dengan berikut pembahasannya. Oke, jadi merkantisme adalah suatu sistem politik ekonomi yang sangat mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan untuk memperbanyak aset dan modal yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, soal nomor 5, sistem politik ekonomi yang sangat mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan untuk memperbanyak aset dan modal yang dimiliki oleh suatu negara disebut dengan merkantilisme. Jawaban soal nomor 5 adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 6. Pemindahan lokasi industri dari negara maju ke negara berkembang dengan alasan menekan upah buruh atau menyiasati syarat pendirian industri di negara maju disebut dengan A. Sinkronisasi industri, B. Sentralisasi industri, C. Relokasi industri, D. Privatisasi industri, E. Rekonsiliasi industri. Pemindahan lokasi industri dari negara maju ke negara berkembang dengan alasan menekan upah buruh atau menyiasati syarat pendirian industri di negara maju disebut dengan relokasi industri. Jadi, jawaban soal nomor 6 adalah C. Lanjut soal nomor 7. Kita mengetahui bahwa penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Sementara suku yang merupakan penduduk asli dari negara tetangga kita Australia adalah A. Suku Maya, B. Suku Indian, C. Suku Mumpai, D. Suku Wales, E. Suku Aborigin. Yang ditanyakan adalah suku penduduk asli dari negara Australia. Jawabannya adalah suku Aborigin. Pembahasannya, suku Aborigin merupakan penduduk asli dari negara Australia. Lanjut soal nomor 8. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas 38 provinsi yang tersebar di beberapa pulau. Jumlah provinsi yang ada di Pulau Jawa adalah A5, B6, C7, D3, E4. Yang ditanyakan adalah jumlah provinsi yang ada di Pulau Jawa. Berikut pembahasannya. Provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jadi, di Pulau Jawa terdapat 6 provinsi. Jawaban soal nomor 8 adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 9. Pembatasan jumlah fisik terhadap barang ekspor dan impor pada perdagangan luar negeri disebut A. Kargo, B. Embargo, C. Kuota, D. Proteksi, E. Termin. Pembatasan jumlah fisik terhadap barang ekspor atau impor pada perdagangan luar negeri. Berikut pembahasannya. Kuota adalah pembatasan jumlah fisik barang pada kegiatan perdagangan luar negeri. Jadi jawaban soal nomor 9 adalah kuota, yaitu pembatasan jumlah fisik terhadap barang ekspor atau impor pada perdagangan luar negeri. Lanjut soal nomor 10. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa Indonesia kaya akan adat istiadat dan budaya daerah. Salah satunya adalah keberagaman senjata tradisional. Senjata tradisional rakyat Kalimantan adalah A. Parang Salawaku, B. Mandau, C. Peda, D. Sundu, E. Celurit. Senjata tradisional rakyat Kalimantan Barat. Yang betulnya adalah pilihan B, yaitu Mandau. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.